bawah langit pesantren yang hening, aku mengaji ayat demi ayat perjuangan, huruf demi huruf seolah berkata, cintailah negerimu seperti engkau mencintai agamamu. Dulu 1928 menjadi saksi para pemuda menulis sejarah dengan tekad dan darah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, mereka ikrarkan dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Istiana dengan presentasi Pancasila pada malam hari ini. Tujuan presentasi saya kali ini adalah satu, untuk mengenalkan tentang kaitan ilmu pengetahuan dengan nilai Pancasila. Tujuan yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Latar belakang IPTEK di era globalisasi cenderung bergerak cepat dan seringkali bebas nilai. Hal ini menimbulkan potensi dampak negatif seperti kurangnya etika, kerusakan lingkungan, dan hilangnya jati diri bangsa. Rumusan masalah. 1. Apa hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? 2. Apa urgensi Pancasila sebagai paradigma ilmu di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana rincian implementasi sila-sila Pancasila? Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Notonegoro, Pancasila adalah dasar negara dan filsafat bangsa yang seharusnya menjadi pangkal sudut pandang bagi subjek ilmu pengetahuan. Artinya, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan memiliki 3 pengertian utama. 1. Filtrasi. 2. Rambu normatif. Yang ketiga, landasan etis. Filtrasi adalah IPTEK harus dikembangkan dengan menyaring nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Rambu normatif artinya nilai-nilai Pancasila berperan sebagai kendali agar pengembangan IPTEK tetap berada dalam cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. 3. Landasan etis, maksudnya setiap pengembangan IPTEK harus disertai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang menurut adanya orientasi manfaat bagi manusia dan lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu rincian implementasi sila-sila Pancasila dalam pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu di Indonesia wajib mengimplementasikan kelima sila secara terintegrasi. 1. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ilmu pengetahuan tidak hanya menuntut rasionalitas tetapi juga spiritualitas. IPTEK harus dikembangkan dengan menghormati prinsip spiritual dan tidak bertentangan dengan norma dan moral agama. Sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya IPTEK harus didasarkan pada tujuan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Hasil teknologi tidak boleh eksploratif, melainkan harus kemanusiaan. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. IPTEK harus berkontribusi pada penguatan rasa nasionalisme, kedaulatan bangsa, dan integrasi nasional, bukan justru memecah belah. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Artinya, pengembangan IPTEK harus bersifat demokratif, terbuka, dan melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam merumuskan kebutuhan serta dampak teknologi. Sila yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, ilmu pengetahuan harus didistribusikan manfaatnya secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia.
Pembahasan selanjutnya tentang tantangan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai terletak pada satu, perlunya kontrol terhadap dampak negatif. Yang kedua, dampak negatif iptek seperti konsumerisme, kapitalisme, dan individualisme. Yang ketiga adalah arus globalisasi yang kuat yang membawa nilai yang bertentangan dengan kearifan lokal. Baik, akan kami buka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, kami persilakan dari para mahasiswa. Kak, perkenalkan nama saya Usailatul Fatihah dari semester 2. Iya. Bagaimana cara mempertahankan identitas bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan modern? Kami jawab satu persatu. Yang pertama, dari pertanyaan identitas bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan modern, itu adalah cara mempertahankannya adalah dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, budaya, dan tradisi bangsa Indonesia dalam menggunakan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat harus mampu menyaring pengaruh budaya asing dengan mengambil hal-hal yang positif tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia, pelestarian budaya daerah, serta penerapan etika dan moral dalam masyarakat atau dalam juga penerapan teknologi juga menjadi upaya mempertahankan identitas bangsa. Dengan demikian, Indonesia dapat maju dalam ilmu pendidikan maupun ilmu pengetahuan tanpa kehilangan nilai dan karakter bangsanya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menerapkan nilai persatuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia? Dan yang selanjutnya dari jenengan, bagaimana cara menerapkan nilai persatuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia? Jawabannya adalah caranya dengan menerapkan nilai persatuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia adalah dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mempererat persatuan bangsa tanpa membedakan agama, suku, ras, dan budaya maupun daerah asalnya. Para ilmuwan, pelajar, dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan bersama. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan harus dinikmati secara merata oleh seluruh bangsa Indonesia, baik di kota maupun di desa. Sikap saling menghargai pendapat, bekerja sama dalam penelitian, dan menggunakan teknologi untuk kepentingan bangsa juga merupakan bentuk penerapan nilai persatuan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat menjadi alat untuk memperkuat persatuan dan memajukan Indonesia. Yang kita harus lakukan adalah dengan adanya ilmu pengetahuan yang kita miliki, setidaknya kita itu bisa mempersatukan masyarakat Indonesia dengan cara tidak membeda-bedakan bagaimana asalnya, dari mana daerahnya, bagaimana agamanya, tanpa melihat background dari setiap masyarakat Indonesia. Tanya Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari semester 2. Mengapa ilmu pengetahuan di Indonesia harus berlandaskan nilai Pancasila? Bagus sekali. Mengapa ilmu pengetahuan di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila? Jawabannya adalah agar perkembangan ilmu dan teknologi sesuai dengan norma yang berlaku, sesuai dengan moral yang ada, sesuai dengan kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kepentingan bangsa Indonesia. Jadi tidak melanggar atas peraturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Terima kasih. Yang kedua, apa contoh pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Terima kasih atas pertanyaannya. Terima Apa contoh pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jawabannya mudah. Jawabannya adalah kita penggunaan teknologi yang tepat terhadap masyarakat,
penggunaan teknologi yang tepat sasaran. Contohnya, penggunaan teknologi untuk membantu kebutuhan masyarakat seperti pembuatan aplikasi pendidikan, pembuatan aplikasi untuk pekerjaan, penelitian obat-obatan, dan pengembangan energi ramah lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Contoh aplikasi dalam pendidikan, contohnya membuat aplikasi belajar pertanyaan untuk membantu menjawab soal-soal, membantu mencarikan jawaban yang mudah untuk peserta didik yang sedang melaksanakan ujian.